Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1902 sampai tahun 1904. Nah, bagaimana kabarmu? Jericho Lee bertanya lagi. Chang Xuande tak berdaya, biarkan mereka mengatakannya. Zai Kingsway adalah orang pertama yang melompat keluar, dengan sedikit rasa bangga dan bangga di wajahnya. Saya tidak buruk. Saya tidak menghadapi kasus yang sulit. Semuanya sudah sembuh, dan saya telah meningkat pesat dalam hal pengobatan kardiopulmoner. Saya rasa Anda tidak bisa menandingi saya dalam hal jantung dan paru-paru. Saya punya firasat paling lama dalam beberapa bulan, aku akan bisa pergi menilai Tianyi. Jangan meniup klaksonmu sendiri. Zai Suo tertawa dan memarahi. Saya tidak tahu. Paman Chang memuji saya karena pembelajaran saya yang cepat. Zai Kingsway membalikkan mulutnya. Kingsway sangat cepat belajar dan memiliki pemahaman yang tinggi, Chang Xuande mengangguk. Dengar, Paman Chang sudah mengakuinya, ayah, jangan pukul aku, Zai Kingsway mendengus. Owling ragu-ragu, ekspresinya tak berdaya, saya menemui banyak kasus masalah, keterampilan dasar sedikit kurang. Senang rasanya menyadari kelemahanmu. Bagaimanapun, kamu masih muda dan memiliki peluang untuk berkembang, Chang Xuande tidak menyalahkannya. Namun, Owling menyadari bahwa jalan yang harus ditempuhnya untuk menjadi seorang jenius sejati masih panjang. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dia memiliki bakat yang hebat dan menganggap dirinya sebagai gadis yang berbakat. Namun kemudian, dia menyadari bahwa dia jauh di belakang Zai Kingsway, belum lagi Jericho Lee, dan bahkan beberapa orang lain jauh lebih baik darinya. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa apa yang kakeknya ingatkan sebelumnya adalah demi kebaikannya. Qinzi berdiri dengan ekspresi tenang dan berkata, saya kurang berolahraga. Kakek saya mengirim saya ke sini dengan harapan saya dapat memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan berolahraga, jadi saya tidak takut ketinggalan. Untuk sementara, sikapnya sangat baik, tidak sombong dan tidak sabar, Chang Xuande mengangguk puas. Qin Kang mengangguk di sampingnya dan berkata, saya berada dalam situasi yang sama dengan Qinzi. Kampung halaman kami agak terlalu lokal, jadi kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk berolahraga di sini. Saya merasa telah banyak berkembang selama periode ini. Waktu, tapi masih sedikit kurang untuk bisa mandiri. Setelah itu, para dokter magang lainnya pun mengutarakan perasaannya. Melalui masa studi ini, mereka juga merasakan kesenjangan antara Chang Xuande dan ahli pengobatan suci mereka. Bagaimana mengatakannya, meskipun guru mereka juga seorang dokter suci, dia selalu merasa sedikit berbeda dari Chang Xuande, baik dalam kekuatan maupun metode pengajaran. Dulu mereka belajar dengan tuannya sendiri untuk meningkatkan kecepatan orang Filistin, namun terkadang mereka selalu kacau, sehingga mereka dipromosikan, dan mereka tidak tahu kenapa. Namun ketika mereka sampai di Chang Xuande, mereka dapat dengan jelas merasakan di mana kelemahan mereka dan di mana mereka perlu ditingkatkan, dan Chang Xuande berusaha menjadi sempurna di setiap mata rantai. Hasilnya, keterampilan medis mereka meningkat secara signifikan dalam 2 bulan terakhir, terutama dalam hal pondasi. Sepertinya kamu mengalami kemajuan pesat dalam 2 bulan terakhir ini ketika aku pergi. Sepertinya aku juga harus bekerja keras, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Owling berkata, kamu lebih baik dari kami. Di antara kami, hanya kamu yang telah mencapai pengobatan surgawi. Kita semua masih jauh dari itu. Jericho Lee mengangkat bahu, tidak bisakah kamu menyalahkanku? Salahkan dia. Ketika dia belajar kedokteran, dia tidak bekerja keras. Tentu saja, dia membuat kemajuan pesat. Yah, belajarlah sedikit, dan itu cara yang tepat untuk meningkatkan diri. Chang Xuande berkata sambil tersenyum. Setelah istirahat makan siang, semua orang mulai kembali bekerja. Jericho Lee kemudian menemui Li Wenyan, lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan proyek Taman Lingyao akan segera selesai. Yah, perusahaan sudah membuat pengaturan, dan rekrutmen hampir selesai. Masih 2 minggu lagi sebelum kita bisa meluncurkan produknya, kata Li Wenyan sambil tersenyum. Jericho Lee tidak peduli tentang kapan produknya akan dirilis, tetapi keseluruhan proyek Taman Lingyao, yang merupakan langkah kunci dalam rekonstruksi gerbang Suanyi, tidak dapat dikalahkan. Melihat Li Wenyan mengatakan proyeknya berjalan lancar, dia merasa lega. Pada dasarnya, selama produknya dijual, dengan bantuan 2 angin yang dia bunuh Tianhu dan memenangkan juara kompetisi internasional, penjualan minuman keras Lingyao akan sangat panas.
Saya pikir sudah waktunya untuk mulai membangun kembali Sekte Suanyi, pikir Li Wenyan. Ada banyak sumber daya yang tersedia. Segera setelah minuman keras Ling Yao dijual, itu akan menjadi sangat populer dalam waktu singkat. Pada tahap awal, tidak perlu khawatir untuk menarik semua jenis bakat. Satu-satunya hal adalah yang perlu diperhatikan adalah gerbang gunung. Gerbang gunung. Jericho Lee tercengang. Yah, kita tidak bisa mendirikan Suanyi Men di kota ini, bukan? Tidak pantas. Pertama-tama, mudah untuk mengungkap beberapa rahasia, dan juga mudah untuk diketahui karena banyaknya orang. Kita harus mengatakan bahwa itu memang benar. Tidak pantas meninggalkan apapun di dunia sekuler. Situasi yang ideal adalah memilih puncak bukit di dunia seni bela diri dan membentuk puncak bukit. Kemudian kekuatan sekuler ini dapat digunakan sebagai pelengkap. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga relatif mengisolasi kedua dunia dan menghindari banyak masalah. Li Wenyan memikirkannya dan berkata. Jericho Lee mengangguk sambil berpikir, ayah, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu melakukan segalanya sesuai keinginanmu. Mendengar kata-kata itu, Li Wenyan langsung memutih satu matanya. Apakah kamu pikir aku bisa melepaskan tanganku dan mencari pengembangan di puncak bukit? Jericho Lee tertegun dan langsung tertawa, yah, sepertinya masalah ini harus diserahkan kepadaku. Ada cukup banyak hal di dunia sekuler. Li Wenyan harus mengerjakan Taman Ling Yao, perusahaan Rende, proyek Lingtan, perusahaan baru dan sebagainya. Bagaimana dia bisa menemukan puncak bukit baru untuk mengembangkan puncak bukit tersebut? Kecuali dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Hanya saja kamu sudah menjuarai kompetisi pencak silat internasional dan mempunyai reputasi yang hebat. Saat minuman keras Ling Yao mulai laku, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki dunia pencak silat. Padahal, dunia pencak silat tidak jauh berbeda dengan dunia pencak silat. Dunia sekuler. Ini hanya relatif terisolasi. Tidak sulit bagi Anda untuk menghadapinya. Anda hanya perlu waspada, karena beberapa sekolah seni bela diri tidak mengesankan, tetapi mereka memiliki fondasi yang sangat kuat. Li Wenyan memperingatkan. Aku mengerti. Aku akan memperhatikannya. Jericho Lee mengangguk. Misalnya, jika dia pergi ke gunung dan sungai terkenal, dia bisa menghubungi sekolah seni bela diri tersebut. Misalnya, jika Anda pergi ke Gunung Longhu, Anda bisa berhubungan dengan agama Zengyi. Jika Anda pergi ke Gunung Wudang, Anda bisa menghubungi sekolah Wudang. Di era ini, batas antara dunia pencak silat dan dunia manusia biasa tidak jelas. Hanya sedikit aliran agama yang berada di tempat terpencil, dan sebagian besar berada dalam lingkup aktivitas masyarakat biasa. Ngomong-ngomong, menurutku kamu menggunakan beberapa senjata ajaib di kompetisi internasional, kata Li Wenyan tiba-tiba. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, senjata ajaib dan senjata ajaib yang saya buat pada periode ini semuanya ada di dalamnya. Apakah itu cukup untuk saat ini? Cincin penyimpanan, menyapunya ke dalam. Yang lainnya adalah senjata sihir tingkat rendah, yang tidak terlalu berguna. Alasan utamanya adalah tidak banyak bahan yang tersedia, kata Jericho Lee sambil menggelengkan kepalanya. Bab 1903. Li Wenyan segera memutar matanya, jika kamu mengatakan ini, itu akan membuat orang marah. Orang lain tidak perlu memiliki senjata ajaib sepanjang hidupnya. Dia dapat dengan mudah membuat lusinan, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Haha, jika kamu hanya menabung untuk Suanyi, itu tidak cukup. Jericho Lee menunjukkan tangannya. Saya pikir Alu Fajra yang Anda gunakan dalam kontes semuanya ada di dalamnya. Tidak, saya tidak membutuhkan apapun kecuali pedang untuk Ling Yan. Saya telah memberi mereka semua keajaiban. Senjata. Selama ada bahan, saya bisa membuatnya kapan saja. Saat ini, hanya Ling Bao yang berguna bagi saya, Jericho Lee mengangkat bahu. Yah, kata Li Wenyan tak berdaya, sepertinya semua bahanmu terbuang percuma, kan? Aku akan membelikanmu bahan lagi nanti. Kita harus mendapatkan beberapa barang bermutu tinggi. Kelasnya terlalu rendah, kata Jericho Lee. Ini dia, kamu membencinya. Li Wenyan memutar matanya. Awalnya, ada beberapa bahan di cincin penyimpanan Fujihara Beichuan dan Sato Fengmo, tapi hanya beberapa bagian yang oke, yang lain sangat umum. Jericho Lee benar-benar tidak menyukai barang-barang biasa itu. Sebagian besar senjata yang dibuatnya merupakan senjata canggih. Li Wenyan tercengang. Aku ingat, apakah mereka mengambil senjata ajaibnya untukmu? Dengan baik. Jericho Lee menunjukkan tangannya, tapi aku yakin aku akan menempanya kembali.
Terutama pedang api langit, jika dibangun kembali di tanganku, setidaknya bisa dipromosikan menjadi Lingbao. Petik 2. Hati Li Wenyan bergetar. Bisakah kamu mengatur susunan pemurnian kelas 6? Jericho Lee mengangguk dengan berat, dan saya menemukan bahwa kekuatan material akan ditingkatkan setelah dipadamkan oleh susunan pemurnian tingkat lanjut, dan kemudian ditempa oleh susunan pemurnian yang lebih rendah, senjata dengan kualitas yang lebih tinggi akan dibuat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Li Wenyan terkejut, dan langsung memikirkan sesuatu, apakah Alu Intan itu sulit? Ya, awalnya saya khawatir untuk membuat Lingbao secara langsung, tetapi tingkat kegagalannya relatif tinggi. Jadi saya membawa tembaga hitam Qianyuan untuk berlatih, dan menemukan fenomena ini secara tidak sengaja. Akhirnya, ketika saya menggunakan susunan pemurnian 4 tingkat untuk membuatnya, itu mendekati batas 3000 pola, dan kualitasnya sangat tinggi. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Li Wenyan berpikir, jika kamu berkata begitu, maka Lian Fu mungkin mengalami situasi yang sama. Tidak. Ayah, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Memang ringan untuk mengatakannya, namun dalam praktiknya, hal ini memakan waktu. Li Wenyan melambaikan tangannya. Saya akan mengambil senjata ajaib ini, termasuk ramuan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali dan jimat yang saya sempurnakan. Beberapa di antaranya bisa dijual dan beberapa di antaranya bisa digunakan untuk memenangkan hati orang lain. Dalam jangka pendek, konsumsi sudah cukup. Beberapa ramuan di taman ramuan sudah matang, bukan? Mata Jericho Lee menoleh. Li Wenyan segera memutar matanya, aku akan mengembalikannya padamu, tapi jangan berharap terlalu banyak. Kebanyakan dari mereka belum dewasa. Begitu dia melihat ekspresi putranya, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, aku kekurangan obat mujarab. Tentu saja, lebih banyak lebih baik. Tidak peduli berapa banyak obat mujarab yang ada di taman obat mujarab, itu tidak cukup untuk kamu gunakan, kata Li Wenyan. Tapi dia tahu bahwa putranya adalah raja perut besar, dan ramuan yang perlu dia konsumsi setiap kali dia menerobos sangatlah mengerikan. Ngomong-ngomong, apakah hasil analisis roh jahat sudah keluar? Jericho Lee tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Berbicara tentang ini, Li Wenyan segera mengerutkan kening, analisis di luar analisis, tetapi tidak terlalu optimis. Bagaimana cara mengatakannya? Setelah Anda mengacu pada ide yang Anda berikan kepada kami terakhir kali, kami tahu di mana masalahnya, dan segera mengatur agar orang-orang menganalisisnya kembali. Seperti yang Anda katakan, setelah mengubah analisis kromatografi lainnya, memang ada semacam setengah entitas dan setengah jiwa dalam roh-roh jahat itu. Li Wenyan berkata dengan cemberut. Ini bukan analisis. Bagus kan? Jericho Lee tidak mengerti apa yang dia lakukan dengan wajah sedih. Analisis sudah keluar, tapi... Li Wenyan kemudian pergi ke meja dan melihat gambar dari laci. Ini adalah foto yang saya ambil secara khusus sebelumnya. Lihat sendiri. Jericho Lee mengambil foto itu dan melihatnya, lalu wajahnya berubah. Monster macam apa ini? Dalam foto tersebut, seekor makhluk berwarna hitam membuka gigi dan cakarnya. Tubuh utama makhluk ini tampak seperti sebutir beras yang bentuknya lonjong. Akar panjang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya, dan ujung akarnya juga agak lonjong. Sekilas terlihat seperti ubur-ubur, namun tidak terlalu mirip. Setelah dianalisis dan didiskusikan, peneliti kami berpendapat bahwa akarnya lebih mirip tentakel. Dengan kata lain, ini semacam sistem saraf. Melalui akar saraf ini, makhluk ini mengendalikan manusia yang mati dan berubah menjadi setan. Suara yang dalam, lalu mengambil gambar, Jericho Lee mengambil foto itu dan melihatnya, wajahnya berubah, benarkah? Apakah ini embun ilahi? Li Wenyan tidak bisa menahan senyum pahit, aku sama sepertimu saat itu. Saya kira embun Tuhan itu hanya karena ada zat khusus yang hanya menahan setan, sehingga bisa membunuh setan. Namun setelah mengubah kromatogram, dan kemudian menggunakan mikroskop super yang jauh melampaui teknologi biasa, kita dapat melihat bahwa ada makhluk yang sangat kecil yang tersembunyi di dalam air. Ini. Jericho Lee menatap foto itu, dan kemudian memahami apa yang Li Wenyan maksudnya dengan tidak optimis. Di foto aslinya, Dewa Embun juga menganalisa sejenis makhluk. Makhluk jenis ini sekilas terlihat sama dengan makhluk jahat, namun yang membedakan adalah makhluk jahat mempunyai tubuh berwarna hitam dengan akar yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan tubuh makhluk jenis ini berwarna putih tanpa akar. Apakah sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan keduanya saling melawan, yang merupakan alasan mendasar mengapa embun benar-benar menahan roh jahat? Jericho Lee mau tidak mau memunculkan ide ini. Adapun dugaan Anda, kami juga telah melakukan beberapa percobaan, dan hasilnya benar.
Meski tubuh makhluk berwarna putih tidak sebesar makhluk hitam, namun begitu keduanya bertemu, makhluk putih akan dengan mudah membunuh makhluk tersebut. Yang hitam, lalu dia akan menghilang. Li Wenyan menjelaskan dengan suara yang dalam, meskipun volume embun ilahi yang Anda berikan tidak sedikit di permukaan, kekuatan di dalamnya tidak banyak, dan jumlah makhluk putih juga tidak banyak. Kecil. Makhluk hitam di dalam roh jahat jauh lebih sedikit. Mendengar ucapan itu, Jericho Lee tiba-tiba memikirkan apa pada saat yang sama. Jadi katakanlah, kedua jenis makhluk ini, kemungkinan besar berasal dari asal yang sama. Li Wenyan terlihat bermartabat. Awalnya saya pikir itu hanya pengekangan sederhana, tapi sekarang tidak. Kedua jenis makhluk ini berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman kuno, tidak ada yang bisa memahami apa yang tersembunyi di balik kejahatan dan embun Tuhan. Saya punya banyak alasan untuk curiga bahwa kedua makhluk ini tidak hanya berasal dari asal yang sama, tetapi mungkin juga dari tempat yang sama. Ayah, maksudmu kedua makhluk ini bukan milik dunia ini? Jantung Jericho Lee berdebar kencang. Bab 1904. Saat ini, dia langsung memanggil ular hantu ekor Phoenix. Menguasai. Ular hantu ekor Phoenix, kamu lahir di dekat Danau Senlu, kan? Ya. Atau kamu merasakan sesuatu yang berbeda di kolam itu? Aneh. Tidak ada satupun. Aku tidak merasakannya sama sekali, kata suara hantu ekor Phoenix. Ular. Jericho Lee kemudian menanyakan beberapa pertanyaan, tidak terkecuali jawaban ular hantu Feng Wei. Aneh, jika menurut akar yang sama dan asal-usul yang sama, maka pasti tidak ada masalah di bawah kolam Senlu. Jericho Lee tidak dapat memahaminya. Roh jahat pernah mengikis kolam air Senlu, tapi sudah teratasi. Mungkin kedua kolam itu tidak berada di tempat yang sama, berjauhan satu sama lain. Li Wenyan menjelaskan. Itu tidak benar. Menurut prinsip bahwa segala sesuatu di dunia ini saling melengkapi, sejak kolam Senlu Shui lahir, pasti ada kolam Senlu Shui di tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Tapi ular hantu ekor Phoenix berkata, kolam embun dewa itu sangat satu. Kalau tidak pasti bisa terasa. Artinya, di dekat kolam air Senlu pasti tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Tidak harus berbentuk kolam, tapi pasti dalam bentuk lain. Tapi ular hantu ekor Phoenix mengatakan itu dia tidak merasakannya sama sekali, jadi hanya ada satu kemungkinan tempat berkumpulnya roh-roh jahat itu adalah di bawah kolam Senlu, hanya saja seperti ini, masih belum bisa menjelaskan kenapa ular hantu ekor Phoenix tidak bisa merasakannya. Keanehan kolam itu. Lagi pula, ular ini telah tinggal di kolam sepanjang waktu. Pasti berada di bawah air. Terlebih lagi, air Senlu sangat menahan roh jahat. Makhluk putih dapat dengan mudah membunuh makhluk hitam. Jika roh jahat ada di bawah kolam Senlu, mereka akan tersingkir sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, itu tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Jericho Lee tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan dia mengerutkan alisnya karena kesusahan. Jika Anda tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Hanya ketika Anda benar-benar menemukan Senlu Suitan, Anda dapat melakukan penyelidikan yang baik, kata Li Wenyan dengan suara yang dalam. Yah, sepertinya hanya bisa seperti ini, kata Jericho Lee tak berdaya. Dia tahu bahwa dia khawatir, tetapi sekarang situasinya sangat buruk, dia selalu merasa tidak nyaman. Dia tidak boleh khawatir. Lagi pula, jika ada harapan dari kolam embun Tuhan, roh jahat tidak akan bisa membuat kekacauan di masa depan, bukan? Li Wenyan tertawa, sementara percakapan beralih, sekarang wajah iblis yang sebenarnya telah terungkap, dan tim peneliti telah berdiskusi, dan berencana untuk memberi nama baru pada benda-benda ini. Tidak pantas untuk selalu menyebut iblis. Lagi pula, itu bukan apa-apa sama sekali. Siapa namamu? Ki jahat tetap disebut ki jahat, tetapi makhluk hitam yang benar-benar mengarahkan roh jahat disebut boneka bayangan. Makhluk putih yang menghancurkan makhluk hitam disebut boneka Mi. Boneka bayangan. Bunuh bonekanya. Bayangan hitam, yang mengendalikan roh boneka, cukup jelas. Tidak tepat untuk menyebut pemusnahan boneka bayangan sebagai makhluk putih, tetapi maknanya juga masuk akal. Jericho Lee mengangguk. Di masa depan, iblis-iblis itu tidak lagi disebut iblis, mereka akan disebut boneka, sehingga mudah untuk dibedakan. Li Wenyan menambahkan. Hasil. Analisa kejahatan akhirnya keluar, dan Jericho Lee akhirnya mengetahui kenapa air Senlu bisa menahan setan. Ternyata karena air Senlu menyembunyikan makhluk yang sangat kecil. Makhluk-makhluk jahat. Dalam beberapa hari ke depan, apakah itu Taman Yangchun atau pusat kesehatan yang selalu hijau, akan ada beberapa orang yang datang satu demi satu. Mereka sangat sibuk. Jika orang-orang ini tidak dikirim oleh Ye Zhenqiong dan yang lainnya,
atau beberapa keluarga Wudao, atau orang-orang dari tentara, kita semua tahu prestasi Jericho Lee di kompetisi internasional dan datang untuk memberi selamat kepadanya. Setelah berurusan dengan itu selama beberapa hari, itu hampir hilang. Hari itu, si Tu Manlong menelepon. Li Sao, permisi. Sebelum saya meminta Anda untuk membantu melatih tim, Anda tahu. Si Tu Manlong di ujung itu berkata dengan nada konsultasi. Masalah ini, saya ingat, hanya. Jericho Lee menggaruk kepalanya dan melihat ke arah orang-orang sibuk di rumah sakit. Saya sangat sibuk di sini. Saya tidak punya waktu untuk mengajar orang-orang itu. Tidak, tidak. Si Tu Manlong berkata dengan cepat, saya tidak meminta Li Sao datang ke sini setiap hari. Saya hanya perlu memberi mereka nasihat sesekali. Oh, hampir sama, pikir Jericho Lee. Di mana mereka? Jangan bilang, aku harus lari ke ibu kota. Saya tidak akan melakukan itu. Saya tahu situasi Li Sao. Tentu saja, saya tidak akan mengizinkan Anda datang ke ibu kota secara khusus. Saya akan berusaha sebaik mungkin mengatur orang untuk pergi ke wilayah militer Jiaoling. Begitu Si Tu Men mengalihkan pandangannya, dia berkata, saya sudah mengaturnya. Diperkirakan mereka akan bisa berkumpul di sana besok pagi. Tapi Li Sao, kamu punya lebih banyak orang untuk diajar. Jericho Lee tertegun, apakah kamu tidak ingin aku mengajar bayangan, Tian Wumen, dan Tian Dao? Hei, Si Tu Manlong tertawa dan tidak berbicara. Jericho Lee terdiam saat itu juga. Nima, dia dianggap kuli. Ada garis-garis hitam di dahi dan wajahnya yang panjang. Dia tidak marah dan berkata, ada begitu banyak orang. Saya harus mengajari mereka kapan. Lupakan saja. Biarkan semua orang berkumpul dan berkonsentrasi pada latihan. Saya tidak punya waktu untuk berlari seperti itu dalam 3 hari. Si Tu Manlong tentu saja tidak berani menolak. Dia juga tahu bahwa ada terlalu banyak orang di 3 organisasi. Jika dia mengajar secara berkelompok, setidaknya akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Hari ini, Jumat, biarkan mereka berkumpul lusa, dan biarkan seseorang menjemputku lusa. Kemudian Jericho Lee menutup telepon dan berdiri dengan wajah khawatir. Karena Si Tu Manlong memintanya untuk memberi nasihat, dia tidak bisa asal-asalan. Namun, 3 departemen Tian Wumen, kelompok Tian Dao dan bayangan memainkan perannya masing-masing, dan ahli mereka pandai dalam seni bela diri yang berbeda. Mereka semua adalah jenis orang, jadi tidak sulit untuk membimbing mereka. Dia harus memikirkan rencana pengajaran dengan hati-hati. Tentu saja, sejalan dengan gagasan untuk pergi sekali, dia berencana untuk membuat seluruh rangkaian rencana sistematis, sehingga mereka dapat merujuk pada pelatihan tersebut, sama seperti dia melatih Sun Qiang di awal. Tentu saja, Sun Qiang dan para pengikutnya bahkan bukan seorang pejuang pada saat itu. Itu seperti selembar kertas putih. Pelatihannya tidak terlalu sulit. Sebagian besar keterampilan seni bela diri Tian Wumen telah terbentuk. Tidak terlalu sulit untuk melatih kembali. Untungnya, Jericho Lee suka menantang hal-hal sulit seperti ini. Dia adalah tipe orang yang melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri dan kemudian meningkat selangkah demi selangkah. Dia bisa melatih mereka secara khusus. Aku khawatir aku harus begadang malam ini. Jericho Lee menguap dan meminta izin Chang Xuande untuk menjelaskan situasinya. Kemudian dia pulang untuk bersiap. Melatih orang-orang tersebut, mau tidak mau juga membutuhkan beberapa alat bantu, seperti mandi obat, pil dan lain sebagainya, harus ia persiapkan terlebih dahulu.